dan Indonesia juga. Jadi one makin joy di sini. Yes. Dari kedua tim masih menggunakan ban yang sama persis, dan sebenarnya untuk tim Philippines mungkin adjustment yang mereka mau mencari atau mau merubahkan di dalam game kedua itu dia gift-nya. Tadi kita juga udah sempat bahas di mana game kita yang pertama Philippines bans-nya ke arah Yuzong, Akai, Valentina. Mengetahui bahwa mereka memiliki first pick-nya, gift ini harus diambil, harus di-respect, karena sini memiliki permainan yang sangat magical, bisa dibilang, kalau menggunakan gift-nya dengan tanpa enchanted talisman, dengan adaptive playstyle dia beneran bisa menggunakan gift dengan full maksimum. Dan untuk Indonesia masih sama persis, belum ada ban yang akan berubah. Tapi untuk tim Philippines, Blue yang menjadi first pick-nya bukan mengamankan Valentina yang sudah dilepaskan, dan ini tentunya memberikan Indonesia kesempatan untuk mengamankan Valentina, sebuah hero yang beneran sangat bagus lagi juga untuk komposisi dari Indonesia yang sering kali menggunakan komposisi front to back dengan adanya Chell yang menggunakan bot laner backline. Valentina bisa menjadi salah satu setup yang sangat baik di sini untuk Indonesia, yang tentunya kayaknya akan diamankan bersama mungkin dengan Lapu-Lapu, salah satu pick yang bisa melawan Blue-nya di arah XP lane. Tapi no, Valentina masih diabaikan, masih Fasa yang diprioritaskan untuk sini. Dan bahkan Fredrin-nya juga belum ada perubahan sama sekali dari tim Indonesia. Perubahannya hanya di Eve karena di dalam game pertama tidak di-ban. Dan untuk tim Philippines, ini dia momennya. Mereka melepaskan Valentina, harusnya mereka mau mengamankannya. Apalagi di sini ketika Indonesia sudah mengamankan Farsa, bot lane, mid lane akan sangat terlimit. Nah, untuk Philippines mereka langsung mengamankan Melissa, hero yang terban di second phase dari Indonesia, tapi mereka mengabaikan Valentinanya, dan ini memberikan kesempatan lagi-lagi untuk Indonesia mengamankan Cloud. Ketika udah melihat Melissa, udah melihat ke arah Glue-nya juga, dua pick yang bisa memberikan Cloud ruang yang lumayan baik untuk dimainkan. Oke, harus kembali dengan Melissa ya, salah satu signature hero sebenarnya untuk tim Philippines. Dan aku nungguin Vival buat main assassin, ya main assassin sepertinya apa tuh. Dan Glue malah menjadi first pick, tapi kita udah melihat juga lagi-lagi dengan Cloud di tangan Cini. Ini di tangan Chell akan cukup mengerikan ya. Kembali ada Yelin. Iya, Yang pasti ya. dari Kedengaran juga. aku penonton. Supporternya berarti berisik banget ya, berarti bisa kedengaran sampai sini loh. Rame. Mereka bagus banget loh. Iya, itu juga ada BA kita ya, teman-teman, yang mendukung. Jadi kita doakan yang terbaik pastinya selalu. Dan memasuki banding phase yang kedua, kalau kita melihat Philippines akan ditutup dari segi mid lane ya. Oke, Valentina tadi yang boleh lepas, berarti beneran loh, di purely ignore loh Momo-chan. Iya. Di dalam first phase untuk tim Philippines, dimana untuk Indonesia mereka beneran bisa menggunakannya dengan sangat baik, langsung melawan Farsa. Itu mungkin hero yang udah dilihatin tuh, udah mau diambil oleh tim Philippines, tapi yes, udah ada adjustment lagi. Tesla yang akan di-ban di sini. Ini cukup menarik. Philippines mereka bisa ban untuk hero-nya Vivian sih. Menurut aku mereka bisa, kalau mereka memang respect dengan Kufra-nya Vivian ya, waktu di game pertama mereka bisa ban Kufra. Tapi kalau dari tim Indonesia mereka bisa tetap juga dari segi roamer kalau mereka mau. Tapi Faramis, jadi mungkin mereka bisa tutup dari sisi Leista ya. Kita tahu bisa menutup juga dengan satu buah Guardian Bulwark. Kayaknya Indonesia mau mengamankan Atau Lolitanya iya ke tim Indonesia. Nah, Melissa itu merupakan salah satu pick yang beneran bagus banget sih sebenarnya. Dan kita tahu Vivian kayaknya udah ada momen deh kemarin itu kayaknya lawan Filipina ya, lawan Lolita. Jadi itu mungkin yang harus dipikirkan oleh tim Philippines, karena di dalam game kita yang pertama mereka ban Philippines, mereka berhasil untuk ban karena Lolitanya, dan kali ini mereka kayaknya harus ban lagi sih, soalnya dari Lolitanya bisa banget untuk menutup Melisanya, dan itu dia ban terhadap Lolita. Tapi Arlot, Lapu masih terbuka untuk Indonesia yang masih bisa digunakan sekarang, atau mereka lagi-lagi bisa saja flex Fredrin-nya ke arah XP
XP lane. Dan sekarang dengan Grok, Aku suka banget pick Grok. ini bagus banget. Karena flex picknya jadi 2 sekarang. Bukan cuma Fredrinnya, tapi Grok juga. Yang bahkan Grok aja bisa jungle XP dan Rom. Menurut aku ini Groknya bakal jatuh ke tangan Vivian sih. Menurut aku ya. Karena kalau kita ngeliat juga dari historinya dari tim Indonesia melawan Vietnam kemarin, ini masih ada kombonya Grok Farsha. Jadi lapu-lapu kemungkinan besar bisa diamankan juga untuk Sumieko. Kalau memang masih membawakan dengan mungkin bisa dibilang posisi driver yang sama ya. Dan Philippines mereka butuh mid lane. Siapa yang mau dimainkan? Apakah mereka mau bawa ke arah Lunox yang sebenarnya ini juga bisa memberikan damage, burst damage dengan ke arah seorang Fredrin? Atau mereka mau bawa Lilia melihat banyak banget sebenarnya potensi untuk maju ke area depan? Tapi terlebih Xavier. ya, mereka mau main lebih aman. Wow, ini merupakan pick yang beneran sangat menyeramkan sih sebenarnya untuk tim Philippines ya, karena mereka mengamankan Xavier. Ini Natalia cukup menyeramkan sih sebenarnya. Natalia bisa beneran membantu banget Melissa dengan kill passion yang udah dimiliki oleh Melissa di arah gold lane ya, tambah lagi juga dengan Natalia. Challenge ini bakal agak kesusahan kalau nggak dibantu. Dan ini bisa menjadi kesempatan untuk Indonesia mengamankan hero seperti mungkin kalau mereka mau utility yang bisa membantu laner, Matilda. Iya, mau. Oh, tapi bentar, berarti Grok akan taruh di XP atau ya? jungle, terus ya Fredrin juga bisa ngikut adaptasi. Matilda juga oke sih. Oh, berarti Karina, oke. Oke, berarti ini Fredrin yang akan jatuh ke tangan Sumieko untuk berhadapan dengan Glue dan Karina yang harusnya ini mainnya lebih sama menyeramkan ya, mungkin kayak Natalia juga. Apalagi yang kita tahu memang Karina ada potensi yang wah, itu kalau udah sampai jadi itemnya bener-bener ngeri banget sih Karina. Iya, dan Karina juga immune ya sebenarnya. Iya. Bisa dibilang melawan Melissa yang beneran purely harus rely ke arah basic attack ya. Premium. Iya, bener banget. Jadi kita harus lihat lagi di sini untuk talent prediction kita tentunya nggak akan berubah. Aduh, gak usah ditanya ya. Nggak usah ditanya. Ini juga kita pastinya berharapnya bukan cuma game ini yang dimenangkan, tapi gamenya yang berikut juga dan yang berikutnya juga. Kalau ada 3-0 ya? iya, kalau 3-0 ya nggak usah ada lagi. Coba berarti emas. Mas, sudah langsung. Oke, tapi dengan lagi-lagi ya, last pick yang selalu mengejutkan kita semua. Selalu. Karena sesuai Mirko bilang, ini ya memang masih flex juga dari Groknya, dari Fredrinnya. Dan akhirnya melihat dengan adanya Natalia, langsung dijawab dengan adanya Karina untuk tim Indonesia. So, game yang kedua, apakah akan menjadi match point yang sudah berada di depan mata untuk tim Indonesia atau Philippines? Mereka akan membalaskan di game kedua kali. Ini dia. Oke, Sumieko dengan Fredrinnya berarti di arah XP lane ya, dengan kasih blast di sini. FIFA masih dengan utility build dari Karinanya juga belum ada perubahan di sini, masih Demon Slayer, bukan damage mungkin di sini melawan Xavier-nya. Dan sama juga untuk tim Philippines dari semua battle spell-nya dan juga emblemnya talent yang mereka mengamankan di sini masih sangat standar. Tapi balik lagi ya, untuk Karina yang mendapatkan yang menggunakan Demon Slayer ini clear-nya itu cepat banget. Farmingnya bakal cepet banget untuk Vival. Dia buktinya sekarang udah mau level 4. Yes. Dan di menit yang pertama dan sini sedikit memberikan pressure. Diusir semuanya. Memberikan sedikit space ke arah seorang Chow di sini, tapi si Vero harus bekerja keras sih menurut aku Natalianya. Ini rotasinya harus benar-benar cepat banget dan informasi harus didapatkan sama pemain-pemain dari tim Indonesia seperti ini. Ketika udah ada tanda seru di atas kepala, Chow harus bermain lebih safe. Karena nggak ada yang tahu posisi dari Vivero ini bisa menculik siapa aja. Mungkin posisi dari Chow perlu berhati-hati, bermain lebih sabar. Karena dia juga berhadapannya dengan Melissa sih. Sementara kali ini turtle pertama akan muncul di area atas. Dan Amoris akan bermain lebih pasif. Ngecek informasi tentunya akan mudah sih sebenarnya untuk Amoris sendiri yang menggunakan Savior. Dan lihat, main-main dari tim Indonesia, mereka sudah mulai melakukan eksekusi ke area turtle yang pertama. Aku masih menunggu Sumieko, itu dia sudah mulai berjalan. Dan tentunya akan menjadi garda terdepan. Dan dengan satu launcher dan juga flicker, satu mengusir Puerto keluar dari area sungai dan bahkan tidak membuat pemain-pemain dari tim Philippines bisa menyentuh ke area objektif turtle pertama. Ganas banget
sih ya, tadi beneran agresif parah dari Vivian. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya, apalagi untuk Grok di dalam posisi dimana 50-50 banget nih di sini. Lancelot versus Karina. Oke, Karina memiliki clear yang lebih baik, juga memiliki level advantage tadi. Tapi Alberto dengan Lancelotnya yang membuat Lancelot memiliki kesempatan besar ya untuk steal itu mobilitasnya. Dia beneran bisa masuk tanpa kena CC. Jadi dengan wild charge dan flicker dan memberikan reaction time sama sekali. Itu yang dibutuhkan untuk Indonesia mendapatkan turtle secara gratis, dan dia hampir sekali sudah di steal oleh Amores, dan itu visionnya yang diberikan oleh Vivero. Dia nunggu di sana seperti ya cuman ya membuka mapnya aja, dimana so far di arah bawah juga belum ada pressure yang bisa diberikan oleh tim Filipina. Bahkan Perez yang terpaksa untuk mundur di arah gold lane. Oke, tapi sepertinya bukan area depan, seperti arah sampai lihat Alberto yang mengira pemain-pemain dari Indonesia akan langsung bergegas ke arah seorang Perez, namun targetnya berubah ketika sudah didapatkan informasinya 3 pemain dari Filipina sudah bergegas mencoba untuk memberikan cover, namun bukan Perez yang ditarget, tapi ternyata Alberto yang dimana lebih mahal juga hitungannya untuk pemain-pemain dari tim Filipina. Dan first blood yang baik didapatkan oleh tim Indonesia. Iya, dan ini sih sebenarnya yang beneran digunakan oleh tim Indonesia yang sangat baik. Oke, tank slot memang tanky. Ketika masuk mid game, ketika udah ada item early gamenya, base HP dari Lancelot itu masih basic banget. Assassin kan memang dari role-nya sendiri itu juga. Jadi beneran bisa dipunish banget Lancelot itu di early game. Dan makanya mungkin mereka menuju ke arah Karina melawan Lancelotnya untuk mendapatkan farming yang banyak dan juga untuk invading, beneran untuk nge-shutdown Alberto yang menggunakan Lancelot dari early game. Karena kalau kita lihat sekarang, Vival lagi memiliki pressure lebih besar dan Diagon ketika Oke, masih bisa kabur sepertinya, hampir saja bisa di pick up, namun dengan split masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Diagon. Hampir, tapi lagi-lagi eksekusi yang sangat amat baik dari seorang Vivian dengan satu buah wall charge, dan dikembangkan dengan satu buah barrier ini cukup. Setidaknya mereka nggak terlalu komit untuk menembangkan Diagon karena objektif mereka adalah mengambil turtle yang kedua. Jadi setidaknya mengusir posisi dari Diagon aja keluar dari river itu cukup untuk tim Indonesia. Dan lagi-lagi kali ini Indonesia mereka mulai leading dari segi networknya di menit kita yang 5 yang pertama. Sementara pemain-pemain dari Filipina mereka jadi hitungannya sebenarnya kayak kesetir sih, karena kali ini Vivero nggak bisa dapetin jawaban dan lihat damage yang begitu sakit dari seorang Cini. Sementara Perez harus dipukul mundur. Alberto masuk area depan, masih ada Pangcur dan juga masih ada satu buah Tondros. Namun sepertinya pemain-pemain dari Indonesia mereka cukup memberikan space aja ke arah Seronco karena turret pertama akan ditumbangkan dan diamankan oleh tim Indonesia. Walaupun juga Trichel ya di sini tadi tidak hit turretnya, dia menunggu sampai gold buff minionnya di clear dulu oleh turretnya, jadi dinaik minion dan juga gold dari Perez juga. Dimana Chel sudah mendapatkan keunggulan 2 level, dan tentunya dari goldnya ini pasti dipegang banyak banget di tangan Chel karena dia bisa mendapatkan full turret gold, bisa mendapatkan full laningnya juga. Dan ingat ya, untuk Filipina mereka harusnya bisa mendapatkan keunggulan di arah gold lane dengan killing pressure Melissa, tambah lagi juga dengan Natalia. Tapi Indonesia, Vivian, Vival, dan Sini, mereka bisa membuka ke arah bawah terus-menerus dan memberikan Chel sangat banyak space untuk free farming. Dan terjadi lagi Momo-chan di mana Chel di dalam counter match up, di dalam match up yang tidak baik masih bisa mendapatkan keunggulan. Bahkan di sini Natalia terpaksa untuk mundur di dalam posisi 1 lawan 1. Ya, makanya ini yang tadi sebenarnya kita udah bahas. Mereka bawa Natalia ini cukup berbahaya sebenarnya untuk seorang Chel ya. Tapi masalahnya Chel pun bisa ngecek tentunya dengan satu buah artillery dari Puerto. Ini bakal coba untuk ditahan di area satu buah ada astrek, namun tidak akan ada follow up yang terlalu overcome juga dari tim Indonesia. Setidaknya menyelamatkan Chel tadi tidak terpick up, tapi kali ini turtle lagi-lagi perfect turtle untuk tim Indonesia. Sementara Diagon nggak bisa berbuat banyak karena mereka tahu 3 lawan 1 bukanlah angka yang diinginkan oleh Diagon. Daripada nanti dia turun di sungai ya, itu agak baik juga. Iya, kayak masa susah juga kalau turun di sungai ya kan, ada ayamnya masuk angin terus. Dan lagi ada kesempatan, ada chance lagi Tidak bisa untuk Filipina, tapi Vival ini reaction time-nya, retry-nya juga terlalu on point ya, dimana dia bisa langsung mengamankannya, menunggu aja ada Downing Light, retry udah aman. Dan beberapa kali di sini untuk Indonesia mereka berhasil untuk mendapatkan early game-nya. Tapi ingat, untuk tim Filipina kali ini dengan Melissa dan juga dengan Xavier, lineup ini utamanya mereka win conditioning di arah mid to late.
Iya. Xavier-nya masih belum dikembangkan dan itu yang harus difokuskan oleh tim Indonesia. Betul, karena di bawah Karel Kim juga cukup mengerikan ya dari seorang Xavier ya. Tapi ini permainan yang cukup pasif sebenarnya dari Philippines. Karena mereka seakan-akan dari early-nya itu berbeda banget. Tapi Vivian masuk dengan satu buah wajah ke arah seorang Alberto. Karena mereka mau mengusir Alberto keluar dari jungle sendiri dan bahkan mendapatkan satu buah purple. Namun masih bisa diamankan dengan satu buah retribution dan itu dipaksa untuk pakai retributionnya. Sementara kita bakal melihat dari Vivo bakal coba untuk menahan di area yang terlebih dahulu. Alberto terpisah dari kawan-kawan pemain-pemain Filipina, namun Indonesia mereka tidak akan mengambil inisiatif karena mereka mau bermain lebih aman. Lagi-lagi 8 menit pertama tugasnya Indonesia adalah kasih space ke Archer, dapetin turret objektif sebanyak-banyaknya, dan setelah itu mereka bisa masuk invasi ke area jungle. Karena udah pecahin turret di area atas sama di bawah, tugas mereka tinggal pecahin area midnya. Midnya udah pecah, mereka akan lebih enak lagi untuk invasi jungle. Jadi map controlnya akan lebih besar untuk tim Indonesia. Map pressure udah bagus banget sih yang dipegang oleh Indonesia. Mereka udah mendapatkan 2 side lane turret ya. Ini tentunya bisa membantu mereka untuk invasi dan juga untuk mendapatkan setup lebih baik untuk blok yang akan datang. Balik lagi juga dengan mereka mainnya ke arah Cel di 8 menit pertama. Mereka berhasil juga untuk melakukan shutdown terhadap Perez. Dia terpaksa. Oh, Cel maju ke depan dengan blazing duet yang sangat agresif bahkan. Mungkin bisa mendapatkan solo kill. Oh, Vivian! Aduh! Bersih, dan itu dia. Tapi di sisi lain Cel pun harus tumbang pertukaran 1 untuk 1. Vivian bakal coba mundur terlebih dahulu. Dari sini mencoba memberikan ke tapi Diagon memeluk seorang Vivian. Nggak akan dikasih pulang dengan begitu bebas. Sementara Cini masih mencoba untuk mengcover ke arah seorang Vivian kali ini. Tapi Alberto mencoba untuk datang. Tapi tidak dapat Miss dan Vivian masih bisa selamat. Masih bisa survive, Mirko. wow, itu hampir saja ditumbangkan di sana. Hampir saja Filipina berhasil mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Tapi di sini sebenarnya masih menjadi pertukaran yang diunggulkan oleh Filipina. Oke, cuma 1 ditukar untuk 1, tapi di arah bawahnya tarotnya juga sudah ditembangkan. Dan ingat ya, pertukaran Perez dan Chel ini tentunya masih worth it untuk Filipina karena Chel berada di posisi menang. Ini 1 level diunggulkan dibanding Perez. Jadi dengan Chel yang off the map beberapa detik itu, Indonesia nggak bisa beneran push ke arah Lordnya. Jadi ini dia Indonesia yang beneran harus sangat berhati-hati dan prioritaskan backliner tanpa ignore Alberto. Karena damage dari tank slot ini juga masih bisa digunakan oleh tim Filipina untuk menjadi shadow striker ke arah belakang. Tapi sekarang ya di menit segini ngeliat Filipina mereka udah mulai main nempel 4-1 formasinya tuh udah boleh join tim fight sih sama pemain dari tim Indonesia. Mungkin harus coba cari posisi yang bagus untuk bisa masuk dengan satu buah blazing duet. Seperti ini Vivian masuk dengan satu buah wall charge dan bahkan Vivian mencoba untuk memfollow, namun downing light dari Amores mencoba untuk memberikan sedikit damage. Tapi di sisi lain Vivero tertangkap di area belakang, sementara Diagon bakal coba untuk menahan Viva di area belakangnya dan akan menjadi pertukaran sepertinya karena Viva tidak bisa lari kemana-mana. Fumieko mencoba untuk mendapatkan trade kali ini dan tumbang Diagon di area belakang. Sementara 3 melawan 4 kali ini bukan angka yang diinginkan oleh Philippines, dan Fumieko masih menjaga tentunya selama dari Celnya masih bisa bertahan, nggak masalah karena posisi dari Vivian di sini, dari Viva juga sebenarnya untuk buying time ya. Dia di area midnya ini juga space-nya untuk fight-nya bakal lebih longgar lagi. Iya, itu team fight yang dibutuhkan oleh tim Indonesia ya. Mereka beneran selalu harus melakukan team fight yang sedikit ya di mana-mana gitu loh. Harus bisa attack-nya dari angle berbeda. Gak boleh pure front to back. Karena kalau Amores dan Perez mainnya dengan front to back yang normal, itu bakal banget. Bahkan Vivian dengan wild charge masih bisa kabur dari seorang Alberto menggunakan phantom execution-nya. Dan Indonesia mereka tidak boleh debating resource dan skill-nya. Mereka harus bisa all in dengan benar ke arah belakang. Selalu harus targetkan ke arah Perez dan Amores. Iya, dan kali ini di Indonesia mereka harus sabar terlebih dahulu. Lihat Filipina mulai memberikan pressure terus menerus jauh. Aku coba untuk memberikan cut damage saja, namun dia pun tidak berhasil untuk menangkap ke arah seorang Cel karena masih punya satu buah battle mirror image. Sini di bawah. Lihat di area bawah ya, ini harus dilakukan clear karena sekarang split push potensi dari Filipina untuk melakukan split push tuh. Tapi Cini akan terculik dan bakal sedikit lebih pasif kali ini dari tim Indonesia karena mereka kehilangan dari segi jumlah. Sementara Vivian, oke, ini kesempatan untuk tim Filipina sebenarnya mereka kalau mau paksa tim fightnya, namun seperti lotnya akan di-reset dengan satu buah dari seorang Vivian. Sehingga Filipina mereka nggak akan bisa langsung melanjutkan. Harus respect banget sih Mang Ojan di sini.
Supremacy ini udah mulai sih. Beberapa kali yang kita udah bahas ya, walaupun oke, Natalia itu early game pick yang di atas kertas early game pick, tapi mau dia 05 ke 06 walaupun dia mau shutdown berapa kali di early game, dia kuat banget. Dan ini dia salah satu hit lagi, Cel masih bisa kabur, tapi respect yang harus diberikan kepada Natalianya itu momen sekarang. Mid game power spike dari Vivero masih bisa one tap atau one shot para backline dari Indonesia. Mereka harus sangat berhati-hati. Ini damage range-nya sih yang begitu menyebalkan dari Philippines. Dan sebentar kita akan ada sedikit pas teman-teman di tiba-tiba muncul ketika lumayan tegang ya situasinya. Tegang banget. Dari tim Indonesia dan juga Philippines. Kita harus akui Philippines mereka udah mulai kasih pressure yang cukup menyulitkan untuk tim Indonesia. Namun bermain disiplin, bermain sabar adalah kunci untuk tim Indonesia menurut aku. Karena biasanya pemain atau mungkin tim yang bermainnya udah dapetin momentum agresif nih, mereka chance untuk bisa ngeblundernya itu cukup besar juga. Jadi harus tungguin momentum-momentum seperti itu biar pemain-pemain dari Indonesia ini yang bisa untuk memaksimalkan potensi blunder yang bisa dilakukan oleh tim Philippines. Tapi yang lebih mengerikan adalah sebenarnya Mystic Field dari seorang Amoris ini bisa jadi kunci juga. Jadi mungkin kalau nggak fight secara ngumpul itu bisa jadi kunci juga untuk tim Indonesia. Betul. Dan sebenarnya ini susahnya dengan tim Indonesia yang mengamankan Fredrin di area XP lane. Balik lagi sama persis kayak game nomor 1, di mana tim Filipina mereka beneran udah melakukan adjustment yang baik banget. Dengan Natalia, mereka bisa main side wave pressure-nya itu. Dan mereka terpaksa dari tim Indonesia untuk melempar ke arah bawahnya Karsa atau Cloud. Selalu ini hero yang mobile yang bisa muter bolak-balik dari arah bawah, far lane-nya, lane jauhnya menuju ke arah neutral objective juga. Itu Cloud-nya dengan Battle Mirror Image dan tentunya dengan Wings by Wings dari seorang Karsa. Fredrin nggak bisa karena bakal terlalu telat. Kalau di bait ke arah bawahnya, mereka bakal langsung paksa di dalam team fight dan Indonesia bakal langsung tersingkirkan dari Lord itu. Makanya dengan immobility, keunggulan mobilitas dari tim Filipina, mereka benar-benar bisa menggunakan itu untuk selalu pick off, untuk selalu menaruh pressure di dalam team fight-nya. Dan untuk Indonesia kali ini, mereka beneran harus bisa mendapatkan Lord-nya. Lord itu menjadi salah satu jawabannya lah untuk bisa menjawab side lane pressure dari tim Filipina tanpa mengeluarkan resource lebih. Oke, dan kalau ngelihat mungkin ya formasi yang dibawakan sama Filipina sekarang di menit yang menit 12, kita bisa lihat Natalia ini yang tadi mungkin dari Mirko udah sebutin, dia selalu pakai metode split push kan untuk coba kasih distraction, entah itu ke arah seorang Chel atau mungkin ke arah seorang Cininya untuk bisa mau nggak mau mereka harus ngikutin split push yang dilakukan sama Philippines. Mereka harus bisa bantu untuk clear di landing yang dipush sama seorang Natalia. Dan kayaknya dengan metode seperti ini sebenarnya Indonesia mereka bisa aja coba untuk melakukan metode pick off, kayak coba untuk culik dulu Natalia yang sendirian. Dan kalau misalnya mereka lagi coba team fight besar-besaran, ini harus ada satu pemain yang bisa lanjut ke arah belakang, dan kemungkinan besar itu adalah Vival yang bisa menculik ke arah seorang Amoris dengan Xavier ya. Karena setidaknya timpangin team fight-nya, kalau dari segi jumlah itu bisa jadi chance untuk tim Indonesia. Dan kita bakal masuk ke dalam in-game kembali, yang dimana 5 melawan 5 kali ini di menit yang ke-13, betul sekali. Dan Vival masih mencoba untuk menahan, tapi Fumieko ini di sini juga bermain dengan cukup, aku bisa bilang sulit ya, karena dia harus tahan di area belakangnya itu ada 2. Kalau nggak seorang Diagon, ya Perez, cuma 2 itu, dan Alberto bahkan. Sementara kali ini Alberto sudah mulai terlihat area sungainya. Lord yang pertama yang apakah diamankan oleh pemain-pemain dari tim Indonesia, sementara bakal terisi begitu saja, hanya bait. Sementara Chel bakal melakukan distraksi di mana dia akan bermain secara objektif dan memaksa pemain-pemain dari Philippines untuk mundur terlebih dahulu, tapi Chel harus berhati-hati baru bisa diculik sama seorang Vivero karena dia nggak siap. Inilah yang kita udah bahas dari tadi, keberadaan dari Natalia yang cukup menyeramkan. Sementara juga ada trade satu turret yang bisa dapat ke Indonesia karena mereka mau coba untuk paksain team fight-nya di area river. Dan dari Alberto mencoba untuk follow up dengan adanya satu konspirasi yang sudah menggendong dari seorang Fumieko, masih terlihat cukup tanky, tapi Flo bakal coba untuk menunggu di area rumputan. Dan satu buah karena masih passion dari Alberto yang bisa dimaksimalkan sama Fumieko harus tumbang. Di sisi lain Vivero dengan satu Natalia, pergerakan yang begitu lagi-lagi menyebalkan, 2 pemain tumbang dari tim Indonesia. Sementara ini kayaknya Indonesia mereka akan merelakan deh Lord yang pertama karena mereka nggak bisa ngelakuin kontes, dan ini bahaya
bahaya banget kalau sampai Vivian sampai terculik. Iya, sangat bahaya, sangat bahaya. Balik lagi, karena Natalia ini memiliki pressure yang sangat besar. Indonesia mereka Dan bahkan satu gol Mystic Field yang langsung dikeluarkan oleh seorang Xavier Amors menjadi marah bahaya untuk tim Indonesia kali ini. Sementara Perez bakal coba untuk melakukan push ke area turret objektif dengan begitu cepat memaksimalkan kondisi yang sejauh ini berhasil dikembalikan keadaannya oleh tim Filipina, dan networknya bahkan sudah swing ke arah pemain-pemain dari tim Filipina. Oke, harus sangat hati-hati di sini, di mana udah ada siege potential balik lagi dari tim Indonesia. Agak terburu-buru di mana terkembangkan lagi 0-3-2 skor lainnya, di mana Vivero ini yang menjadi obat utama sebenarnya untuk tim Filipina. Dia berhasil mengecel dan juga sini di dalam pertempuran sebelum Lordnya. Dan sekarang dengan enhanced Lord di arah bawahnya, Indonesia harus sangat berhati-hati. Oke, Nader ada ini sudah dibuka oleh seorang Amores, tapi lihat posisi dengan satu buah barrier yang dibuka oleh seorang Vivian, dan masih ada high ground yang akan dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Sementara Alberto bakal terdesak di area belakangnya. Diagon bakal coba untuk melakukan save ke arah satu pemain dari Filipina atau Alberto, tapi sepertinya pemain dari Filipina mereka tidak bisa damage. Udah mulai sakit, udah mulai masuk dengan satu buah blazing duet, tapi masih bisa mundur dengan satu buah beta mirror image. Dan harus berhati-hati karena lihat yang udah aku bilang, ini Mystic Field dari Amores yang justru cukup berbahaya. Iya, Amores dari tadi dengan gila, Mystic dibikin Holy Fieldnya, Crystal. dan sekarang dengan Holy Crystalnya menambah lagi pressure yang bisa dikeluarkan oleh tim Philippines. Lagi-lagi lah yang tadi kita udah bahas, mid game sampai late game itu dia power spike yang dipegang oleh tim Philippines. Apalagi dengan Vero yang bisa target backline Indonesia tanpa adanya pesan ya. Vivian harus bisa menggunakan wall charges sebagai defensive maneuver. Gak bisa lagi untuk inisiasi, karena ketika dia menggunakan wall charges untuk inisiasi, itu dimana Vivero bisa langsung menuju ke arah belakangnya. Mau sini, mau Cel, siapapun yang dia target, itu udah memaksakan Cel dan sini dua-duanya untuk mundur. Dan begitu saja Filipina bisa memenangkan front to back composition mereka. Balik lagi, di sini masalahnya untuk Indonesia, ketika Vivian menggunakan voucher secara defensif juga akan susah banget, karena Amores dan juga Perez akan bisa free hit. Jadi mau pilih apapun ini udah bakal susah banget untuk tim Indonesia. Oke, ini harus sabar terlebih dahulu. Indonesia mereka harus reset, harus benar-benar perhatiin posisi dari seorang Vivero sih. Jangan sampai apalagi Cel ya yang terculik, karena Cel tentunya kalau sampai tumbang, Indonesia mereka nggak akan punya damage yang cukup. Gini dan juga mungkin Viva gak bisa jadi damage lead utamanya, karena udah menyentuh ke menit yang ke-17, mereka butuh damage dari seorang Cel. Vivero, aduh, Cel harus berhati-hati. Oke, Pemiko bakal coba untuk membabysit biar Celnya di sini aman-aman saja. Ini sih Jadi masalahnya ini lihat yang akan langsung diamankan oleh tim Filipina. Sementara tidak akan ada trade yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Sementara mereka bakal coba untuk mendapatkan trade yang di mana Diagon sudah mendapatkan immortality, masih ada Feather Astrike, tapi masih bisa mundur dari Diagon, masih punya flicker. Dan Indonesia mereka belum bisa dapetin trade-nya sejauh ini. Itu damage-nya udah sakit. Holy Crystal 35% magical damage yang sudah diamankan oleh Amores. Jadi Cel harus udah mulai respect dengan damage yang bisa dimiliki oleh tim Philippines. iya, kalau kita dari itemization berarti masih belum ada Athena Shield yang di-drop oleh Cel. Mungkin dia menuju ke arah Glass Cannon drop aja. Jadi walaupun dia bisa menerima damage gak begitu banyak, tapi dia bisa mengeluarkan damage yang lebih besar lagi ketika dia bisa dive ke arah belakang. Jadi itu mungkin menjadi win condition dari Cel. Dia harus mencari kesempatan, chance untuk menuju ke arah belakangnya, di mana ini bakal susah banget tentunya karena Amores mainnya dengan sangat jauh, selalu menggunakan range dengan full potential, dan mereka benar-benar harus coba untuk melakukan front to back di sini. Oke, sementara Alberto bakal terjebak di dalam satu buah Federal Strike. Namun Diagon, Vivian maju dengan satu buah flickernya. Namun kali ini bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Diagon. Namun Diagon yang akan melakukan split. Satu buah immortality dari seorang Vivian pecah masuk mencoba untuk mengganggu. Namun ternyata damage-nya masih belum bisa tersalurkan. Sementara di sisi lain Vivo akan terculik oleh 5 pemain dari Philippines. 3 melawan 5 kali ini. Sementara targetnya harus merontokkan turret besi area terlebih dahulu. Kalian coba mulai masuk. Nanti coba blazing 2 dia harus clear cepat. Kalau enggak ini bakal bisa di-push oleh pemain dari Philippines. Bakal coba menahan dengan satu buah high ground yang dimiliki oleh seorang Cini. Masih bisa survive. Dan bahkan lihat Diagon mencoba untuk memasakkan namun ternyata Philippines berhasil untuk membalaskan di game yang kedua
Filipina berhasil untuk mendapatkan